Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa berita yang menurut gua menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, di Gaptek News kali ini akan ada dua berita yang gue sampaikan dan juga dua informasi update yang akan gue sampaikan ke kalian. Kenapa beritanya cuma dua doang? Karena dua berita ini memang pembahasannya akan sedikit banyak buat gue kasih tahu ke kalian. Sedikit banyak. Oke, untuk berita pertama ini yang mau gue sampaikan adalah teaser mengenai discrete GPU-nya Intel. Jadi Intel di Twitter baru aja ngasih sebuah video. Sebenarnya itu adalah video job vacancy, tapi di sana ada sebuah hint mengenai discrete GPU dari si Intel yang kabar-kabarnya itu akan dirilis atau diperkenalkan pada tahun 2020 mendatang. Raja Koduri, Senior VP dan Chief Arsitektur Intel mengatakan satu kata kunci yang akan dimulai untuk discrete GPU ini, yaitu photorealism. Di video tersebut juga disebutkan bahwa discrete GPU mereka bukan hanya sekedar produk, tapi evolusi. Raja Koduri juga mengatakan bahwa ia tuh menginginkan banyak hal untuk ini. Salah satunya itu yang dia sebutkan adalah dia ingin membuat komunikasi virtual melalui dunia virtual dalam sebuah game. Yang menandakan sepertinya ini untuk VR akan dilanjutkan ke next level. Dan mungkin di tahun 2020 kita akan melihat sebuah game VR yang memang visualnya itu udah lebih banget daripada sekarang. Atau mungkin nanti konsol VR itu bakalan jadi lebih terjangkau atau gimana, kita belum tahu. Jadi memang sebenarnya video tersebut itu adalah berisikan video job vacancy aja, yang memang si Intel ini akan membuka yang namanya divisi Intel Graphic, dan memang akan dikhususkan untuk bekerja di bagian discrete GPU-nya Intel ini. Dan untuk sekarang-sekarang mereka lagi pingin nge-hire beberapa engineer untuk bekerja sama dengan Intel. Jadi buat kalian yang memang ngerasa punya skill di bidang itu, kalian mungkin bisa ngelamar ke Intel langsung. Gua taruh di linknya ada di kolom deskripsi kalau memang kalian mau coba-coba ngelamar ke Intel dan jadi bawahannya Raja Koduri. Tapi kira-kira siapa ya orang Indonesia yang ngelamar ke Intel? Dan ya semoga sih ada orang Indonesia yang memang bisa keterima dan jadi engineer untuk discrete GPU-nya Intel ya. Jadi bisa suatu kebanggaan juga buat negara ini. Oke, jadi ini masih ngebahas soal discrete GPU-nya Intel ya. Di media Indian Times itu co-founder dari Alienware sempat diinterview dan dimintain pendapat soal kehadiran discrete GPU-nya Intel ini di tahun mendatang. Co-founder dari Alienware sempat diinterview untuk menanggapi kedatangan Intel Graphic ini. Dia percaya bahwa Intel akan memiliki produk yang bagus dan akan menempatkan produknya sesuai pasar. Tapi jangan berekspektasi lebih dulu untuk mengejar RTX 2080 Ti, karena kalau ternyata marketnya sangat berbeda dengan RTX, ada kemungkinan ekspektasi kita malah jadi hancur dan kita malah jadi kecewa, begitu katanya. Photorealism yang dikatakan Raja Koduri juga diasumsikan sebagai pengembangan real-time ray tracing dan juga teknologi AI untuk keperluan grafis. Oke, berita kedua ini sebenarnya ada kabar baik untuk harga memori RAM, karena kabar-kabarnya harga memori RAM ini udah akan turun dan kedepannya diprediksi akan turun lagi. Pada tahun 2016 itu harga memori DDR4 16 GB itu rata-rata punya harga di sekitar 80 US dollar. Bahkan gue sendiri waktu tahun 2016 itu punya RAM 8 GB dual channel, itu masih bisa gue beli dengan harga 800 ribuan. Nah, jadi waktu itu harga RAM itu sempat naik banget di tahun 2018, terutama pas di pertengahan tahun. Salah satu penyebabnya adalah karena demand untuk smartphone ini sangat-sangat tinggi dan juga demand untuk consumer PC itu lagi rendah-rendahnya. Mungkin juga disebabkan karena waktu itu ada fenomena mining, jadi untuk consumer end user yang memang mainstream jadi males buat rakit PC ataupun mengupgrade PC-nya. Itu sebabnya kenapa harga memori akhirnya jadi meningkat. Nah, mulai pada Desember 2018 dan Januari 2019 ini, tingkat produksi dan juga konsumer itu udah semakin stabil. Jadi untuk sekarang-sekarang ini memang udah kelihatan harga memori RAM itu udah turun. Bahkan untuk di luar negeri itu harga memori DDR4 2666 MHz yang 16 GB itu harganya udah rata-rata sekitar 100 US dollar. Itu adalah harga yang sama kalau kita tengok lagi ke era tahun 2017. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa harga memori DDR4 ini akan turun lagi di bulan mendatang. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya belum turun harganya karena mungkin stok yang ada di beberapa toko atau mungkin bahkan di seluruh toko di Indonesia itu memang belum di restock lagi. Jadi ada kemungkinan harga memori DDR4 ini baru akan turun ketika para distributor dan para toko itu udah menerima stok import yang baru. Jadi buat kita-kita sebagai konsumer
itu sebaiknya kita bersabar aja mungkin 1 atau 2 bulan mendatang. Apakah benar harga memori RAM akan turun juga dan ada dampak baiknya juga di Indonesia. Oke, untuk informasi update yang akan gue sampaikan ini, pertama ada dari AMD Radeon untuk update drivernya yaitu versi 19.2.1. Soal driver ini udah mensupport game terbaru yang kayaknya lagi happening banget yaitu Apex Legends dan juga The Division 2. Selain mensupport untuk 2 game tersebut, juga ada optimisasi untuk game Assassin's Creed Origin. Ini berlaku untuk semua AMD Radeon, baik itu dari seri RX 400 series, 500 series, sampai seri RX Vega. Termasuk Radeon 7 kalau memang udah ada yang punya. Kayaknya di sini belum ada yang punya juga sih. Tentu seperti biasa, selain optimisasi, selain mensupport game-game terbaru, ada juga beberapa fix untuk bug-bug kecil yang memang mungkin terjadi pada driver sebelumnya. Buat kalian pengguna Radeon, silakan kalian update drivernya, linknya gua taruh di deskripsi. Update selanjutnya adalah soal Battlefield 5 yang akhirnya hari ini tanggal 12 itu udah mendukung untuk fitur DLSS. Jadi memang update ini dihususkan untuk pengguna-pengguna GeForce RTX yang ingin merasakan fitur DLSS dicampur sama fitur Ray Tracing. Kalau kita kemarin ngelihat fitur RTX itu memang berat banget, dan itu performance dropnya bisa jadi 40% atau 30% lebih rendah daripada biasanya. Dengan adanya DLSS ini tentu akan membantu banget karena akan ada AI dari Tensor Core-nya si RTX ini yang ngebikin performance-nya itu jadi nambah berkali-kali lipat. Gue juga udah sempat bikin videonya untuk DLSS ini, sebenarnya seberapa jauh sih bedanya menggunakan DLSS dan juga nggak menggunakan DLSS. Itu kalian bisa cek di deskripsi atau card yang ada di sini. Menurut data dari Nvidia sendiri, untuk RTX 2060 Founders Edition itu bisa mendapatkan sekitar 80 fps pada setting ultra. Untuk fitur DXR-nya itu juga on dan DXR-nya ultra, resolusinya 1080p. Yang menandakan bahwa DLSS di Battlefield 5 ini akan mendukung untuk semua resolusi. Nggak semua juga sih, mungkin dari resolusi 1080p sampai dengan 4K. Gue sih berharap makin banyak banget game yang memang mendukung fitur real-time ray tracing, tapi ada DLSS-nya juga, sehingga game tersebut kesannya jadi nggak berat banget. Gue sendiri belum ngetes untuk di RTX 2060 itu seberapa bedanya untuk update di Battlefield 5 ini, karena saat gue syuting ini, itu Battlefield 5-nya memang belum update, karena gue syuting ini H-1. Oke. Mungkin segitu aja berita yang bisa gue sampaikan untuk Gatek News kali ini. Menurut kalian kira-kira informasi apa yang menarik kali ini? Apakah soal discrete GPU-nya Intel? Apakah soal harga memori RAM? Apakah soal driver AMD Radeon terbaru? Atau soal update Battlefield 5? Karena mungkin kalian adalah pengguna GeForce RTX. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.